Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Hyperlight 2 di Redmi Note 12. Akhirnya ada kesempatan buat review Hyperlight buatan Sakata lagi nih di Redmi Note 12. Nah, di sini kita bakal review Hyperlight 2 dan kalau dibandingkan dengan HyperOS 2 official, sebenarnya nggak ada bedanya kalau bicara masalah UI. Di sini saya udah pakein dynamic wallpaper dan tambahin super widget, jadi tampilannya agak beda. Control centernya udah transparan blur ya, tapi sayangnya di beberapa kondisi kadang sisinya ini suka lag atau masih kurang smooth. Untuk lock screen style udah pakai yang terbaru dan pilihannya udah lengkap banget. Selain itu pilihan super widgetnya udah lengkap juga dan masih ada opsi buat download widget lainnya. Belum habis sampai di situ, Theme Store di ROM-nya juga udah support buat download super icon, dynamic wallpaper, dan AOD. Kalau urusan kustomisasi tampilan udah lengkap banget lah. Nah, yang kita review ini yang versi 2.0.1 dengan base region Indo, udah Android 15 dan security patch di 1 Desember 2024. Maintainernya masih tetap Sakata atau masih sama dengan maintainer Hyperlight 1 yang kemarin-kemarin pernah kita review. Untuk fitur-fitur udah lengkap ya, sekalipun memang belum lengkap banget. Di sini masih ada Hyperlapse juga, tapi fitur di Hyperlapse-nya belum selengkap yang ada di Hyperlight 1. Di sini cuma ada opsi buat ganti server tema, penggunaan data, dan lainnya. Yang baru di sini ada fitur buat aktifin GPU setting di game turbonya. Selain itu, ROM-nya juga udah support interkonektivitas. Jumlah icon notifikasi udah ada tambahan 5 dan 10 icon, AOD-nya nggak di limit dan pilihannya udah banyak. Settingan layar utamanya juga udah lumayan banyak ya, tapi belum selengkap di Hyperlight 1. Tapi paling nggak ini udah lebih mendingan dari launcher bawaan di HyperOS 2 official. Di sini udah ada fitur double tap to lock, ukuran icon, hidden text, animasi menutup aplikasi, buka tutup aplikasi, dan kecepatan animasi. Sisanya masih ada screen record yang udah support 90 fps, asisten kamera depan, floating windows dan sidebar, ruang kedua, multi pengguna, dan game turbo yang udah support GPU setting. Nah, untuk kamera bawaannya masih pakai kamera bawaan dari HyperOS 2 official ya, jadi fitur dan hasil foto videonya nggak ada bedanya dengan ROM bawaan. Hasil benchmark tes pakai Antutu 10 di ROM ini masih bisa dapat skor 342 ribuan. Dan skor yang kita dapat ini udah lebih tinggi beberapa ribu dari info Antutu 10 Redmi Note 12 di Keymovil. Skor benchmark yang kita dapat ini bukan patokan 100% ya, karena tetap aja experience langsung yang harus kita jadiin patokan. Buat main game menurut saya ROM ini udah oke banget dan 3 kali lebih baik dari HyperOS 2 official. Buat push rank di Mobile Legends udah ngasih experience yang memuaskan banget. Performanya juga nggak di limit, jadi di ROM ini kita udah bisa nih rasain performa Redmi Note 12 yang seharusnya. Selama proses tes 1 match, kita masih bisa dapat frame rate rata-rata di 75,6 fps dengan max di kisaran 100 sampai 109 fps. Pas posisi war-nya lagi rame banget, hampir nggak ada drop yang mengganggu. Drop dan stutternya paling kerasanya pas jaringan nggak bagus aja. Untuk suhu dan konsumsi baterainya juga udah irit dan adem ya. Selama proses tes 1 match sekitar 11 menitan, baterainya cuma berkurang 3% aja dan suhunya stabil di kisaran 39,1 sampai 40 derajat. Suhu segini masih aman banget ya, apalagi ini tesnya di ruangan tanpa AC dan tanpa tambahan cooler ataupun kipas lainnya. Nah, hasil yang kita dapat ini mungkin bakal ngalamin perbedaan juga kalau kita mainnya pakai jaringan internet dari kartu SIM. Kecuali jaringan internet di tempat kalian memang ngebut, harusnya sih bakal dapat hasil yang memuaskan juga.
Selama pakai ROM ini saya belum nemuin bug yang mengganggu ya. Cuma masalah sisi aja yang nggak smooth atau terasa lag. Dan di beberapa kondisi kadang pindah-pindah aplikasi masih kurang smooth. Tapi nggak smoothnya ini bukan yang sampai nge-stuck ya. Selain itu udah aman sih untuk penggunaan saya. Selain buat main game, ROM-nya juga udah enak buat multitasking, sosmedan, dan lainnya. Buat scroll-scroll juga udah enak banget. Nah, sekalipun fiturnya belum selengkap Hyperlight 1 yang dulu udah pernah kita bahas, tapi konsumsi baterai dan suhu di ROM ini jadi salah satu peningkatan yang paling signifikan. Udah tergolong adem dan irit lah. Jadi itu dia Hyperlight 2 di Redmi Note 12. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.